Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membawakan sebuah ceramah, izinkanlah Ananda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imam Syamsul Ma'arif dari MTS Husnul Khotimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang tak henti-henti dan tak bosan-bosannya untuk memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tak dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak dapat menghitungnya. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, baginda besar kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Nabi yang rela bersimpanah pedang, rela berbujangan anak panah, rela bermandian darah. Demi apa? Demi merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan dialah juga Nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang yang benderang, atau dengan kata lain, minal zulumati ilan nur atau ila siratil mustaqim. Insyaallah pada kesempatan kali ini dan dengan berdirinya saya di sini bukan karena tak ada kursi, tetapi dengan berdirinya saya di sini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 4 macam kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling agung, umat yang paling gelap yaumul qiyamah, umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan, yang akan membawa benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dimana para nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad karena Allah berikan mereka 4 macam kemuliaan yang Allah tak pernah kasih kepadaku, akan tetapi Allah kasih kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
jamaah taklim insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah, tetapi bagi umat Nabi Muhammad dimanapun mereka bertaubat, pasti Allah terima taubatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, menurunkan Nabi Adam alaihissalam di India di kaki gunung Himalaya, sedangkan Siti Hawa di Jeddah dan Iblis di Basrah selama 450 tahun. Nabi Adam alaihissalam bertaubat, akan tetapi taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bertaubat di kota Mekah, taubat beliau diterima oleh Allah. Karena kenapa? Beliau membawa nama Nabi kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertobatannya, Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Rabb, haqqa Muhammad, demi haknya Muhammad, demi kehormatannya Nabi Muhammad, demi keagungannya Nabi Muhammad, demi kemuliaannya Nabi Muhammad, ya Allah, ampunilah dosa ya Allah." Apa kata Allah? Dari mana engkau mengetahui wujud Muhammad, sedangkan Allah sendiri belum menciptakan wujud Muhammad? Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, "Ya Allah, ketika engkau menunjukkan ruh kepadaku, lalu aku angkat ke atas kepalaku dan aku melihat di tiap atas tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dari situlah aku tahu bahwa Muhammad bukan manusia biasa, sebab tak mungkin ada nama makhluk lain di samping namamu kecuali makhluk yang engkau cintai. Dan dengan membawa nama Nabi Muhammad dalam pertobatanku, dengan harapan engkau menerima taubat ya Allah. Apa kata Allah? Betul apa yang engkau katakan wahai Adam, sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu, dan karena kalau bukan Nabi Muhammad, aku tak akan menciptakanmu wahai Adam. Dan taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan umatnya Nabi Muhammad dimanapun mereka bertaubat, pasti Allah terima taubatnya. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarbiyah insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 macam kemuliaan ini yang terdiri dari yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, Allah tak pernah kasih kepadaku, akan tetapi Allah kasih kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku berbuat dosa, berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala pisahkan aku dengan Hawa. Hanya satu kesalahan, yaitu memakan buah huldi. Allah pisahkan aku dengan Hawa ratusan tahun, sedangkan umatnya Nabi Muhammad malah kebalikannya. Mereka berbuat dosa pagi, siang, sore, malam, berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah tak pernah pisahkan mereka dengan saudara-saudara mereka, dengan istri-istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku berbuat dosa, berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup aurat, karena Allah murka kepadaku, maka Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad malah kebalikannya. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan terlihat aurat, malahan Allah berikan mereka pakaian. Yang terakhir, kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku berbuat dosa, berbuat salah dalam surga Allah, murka Allah, keluarkan aku ke dunia. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, ketika mereka berbuat dosa, berbuat maksiat di dunia, tetapi kalau mereka bertobat dan taubat mereka diterima oleh Allah dan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
Sedangkan kata Nabi Adam alaihissalam, sedangkan aku berbuat dosa, berbuat salah dalam surga Allah, keluarkan aku jauhnya. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup sebuah ceramah dan dengan berdirinya saya di sini bukan untuk menceramahi jamaah sekalian yang ada di sini, tetapi hanya semata-mata untuk belajar dan terus belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.